tantangan-tantangan yang dihadapi. Maka yang istimewa adalah orang yang istiqomah. Dalam perjalanan hidup atau dalam perjalanan perjuangan akan ada godaan-godaan. Baik godaan berupa materi, godaan berupa setan, godaan anak, godaan macam-macam akan senantiasa terus menghantui kita. Maka penting untuk kita beristiqomah atau tetap taat kepada Allah apapun yang terjadi. Sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi ketika mengomentari tentang istiqomah, bahwa istiqomah itu tetap taat sampai kita wafat. Maka bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam perjuangan? Ya tetap berjuang. Satu-satunya cara agar kita tetap beribadah, ya terus beribadah. Bagaimana cara kita untuk terus di jalan Allah? Maka tetap di jalan Allah. Itu dia, itu keistiqomahan. Ya kan? Coba dibuka Quran surat Fussilat. Surat Fussilat mulai ayat 30 sampai 32. Yang ketemu silakan dibaca surat Fussilat. Mulai 30 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tidak menyebutkan Allah sedikit pun, kelak di akhirat para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, kalian jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kamilah pembela-pembela kalian ketika kalian hidup di dunia dan di akhirat. Di akhirat kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan, dan kalian juga akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Kalian mendapatkan hidangan yang datang dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Coba perhatikan ayat ini, ya kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah dengan apa yang diucapkan tadi. Artinya ketika mereka menganggap Allah sebagai Tuhan mereka, mereka tidak akan pernah menyekutukan Allah. Itu kuncinya. Istiqomah itu adalah ini, yakin dengan Allah. Keyakinan itu dibuktikan dengan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Maka apa kata Allah? Kelak di akhirat para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, kalian jangan takut dan bersedih, bergembiralah kalian dengan surga dijanjikan kepada kalian. Ketika kita sudah beristiqomah di jalan Allah, tidak pernah mempersekutukan Allah, maka sudah nggak usah sedih. Ya. Malaikat langsung turun kepada kita. Nggak usah sedih. Kalian sudah beristiqomah di jalan Allah. Kalian tidak pernah mempersekutukan Allah. Kalian tidak pernah melupakan hak-hak Allah. Kalian tidak pernah menyia-nyiakan agama Allah. Maka bergembira kalian. Ngapain harus bersedih kalau sudah seperti itu? Maka artinya melihat ayat ini, para pejuang-pejuang Islam, para pejuang-pejuang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak perlu untuk bersedih dengan apapun, karena balasan mereka surga. Ya,
Kamilah pembela-pembela kalian ketika kalian hidup di dunia dan di akhirat. Bayangkan, kita kadang-kadang nggak sadar Allah bela kita, Allah tolong kita. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah merasakan bahwa itu pertolongan Allah. Karena apa? Mungkin tebalnya kemaksiatan di hati kita. Yang harus saya yakini adalah bahwa Allah pasti akan bela kita. Para malaikat akan bela kita. Dan itu sudah terjadi, bukan hanya omong kosong. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar, ya kan? Bagaimana para sahabat ditolong oleh para malaikat, yang para sahabat tidak melihat kehadiran malaikat tersebut, tapi musuh-musuh Allah melihat kehadiran malaikat itu. Ya kan? Banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi. Bagaimana keimanan seorang anak kecil di Palestina menggenggam segenggam pasir, dilemparkan kepada Yahudi di sana. Allah tolong dia, karena dia tidak pernah mempersekutukan Allah dan dia tetap berada di jalan Allah. Pasir-pasir berubah jadi bom. Gak usah jauh-jauh di Ambon, ya kan? Tahun 99 ketika terjadi perang di sana, di Masjid Al-Fatah, bagaimana kesaksian-kesaksian orang-orang kafir saat itu, ya kan? Melihat para malaikat turun berbondong-bondong. Nggak jauh saat itu di pesantren ketika kita diserang oleh orang jahat pada saat itu, kesaksian di antara mereka, Allahu a'lam, karena tidak melihat, kita tidak melihat itu, mereka katakan banyak sekali orang-orang yang berbaju putih yang berdiri di atas atap-atap genting sekolah-sekolah di pondok-pondok itu. Ini di ayatnya, kamilah pembela-pembela kalian ketika kalian hidup di dunia dan di akhirat. Bayangkan, di dunia saja kita dibela oleh Allah. Syaratnya apa? Tolong agama Allah, istiqomah untuk menolong agama Allah. Apalagi hari ini, ya kan? Ketika ujian melanda seluruh manusia hari ini, bukan hanya orang-orang jahat, walaupun ada sebagian orang yang mengklaim bahwa yang kena itu adalah orang-orang jahat. Tapi jangan lupa, musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang jahat. Coba buka surah Al-Anfal ayat 25. Bagaimana Allah bercerita tentang itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian membiarkan adanya kemungkaran di sekitaran kalian. Sebab jika azab Allah telah turun, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat kemungkaran saja, bahkan juga menimpa orang soleh yang berada di tengah kalian. Bila bahwa azab Allah itu sangat keras. Tuh, ya kan? Hari ini kita diuji oleh Allah, ya kan? Atau mungkin berupa siksaan, ya kan? Manusia mulai ketakutan dengan sangat, ketakutan yang sangat, sehingga melalaikan dia, ya kan? Maka yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita yakini adalah bahwa Allah akan menolong kita. Dan pertolongan itu bukan hanya hidup. Kita pernah bahas itu. Pertolongan Allah itu juga ketika kita meninggal. Maka yang harus Anda lakukan adalah, yang harus para pejuang lakukan, atau yang kita harus lakukan adalah, pastikan bahwa kita nanti, seandainya kita mati dalam kondisi Islam, kondisi berjuang. Intan surullah yang surgum, ya. Itu ikhtiar sudah dilakukan tapi kena juga misalnya, pastikan bahwa kita mati dalam kondisi Islam. Maka berbicara perjuangan, di setiap tahapan perjuangan, ya, Anda harus paham dalam setiap tahapan-tahapan perjuangan, karena perjuangan itu nggak pendek, perjuangan itu seumur hidup, ya kan? Maka ada tahapan-tahapannya. Di setiap tahapan perjuangan, niscaya akan ada pejuang-pejuang yang kelelahan. Artinya kelelahan itu apa? Bosan, capek tenaga, capek pikiran, ya kan? Capek fisik, capek jiwa, ya kan? Luar biasa. Tapi kalau rasa capek mereka itu karena mengusung kebenaran, niscaya Allah akan menolong mereka. Itu dia. Allah akan kuatkan kita.
Maka bagi seorang pejuang itu bukan meminta untuk diringankan oleh Allah, tapi meminta untuk dikuatkan oleh Allah. Itu para pejuang. Doanya berbeda. Ya Allah, ringankan ini. Nah, kuatkan kami ya Allah, kuatkan punggung-punggung kami ya Allah, kuatkan lisan-lisan kami ini ya Allah, kuatkan hati-hati kami ini ya Allah, gitu. Ya. Tapi ingat, ketika para pejuang-pejuang ini lelah atau bosan karena godaan dunia, ya kan? Yang Anda harus ingat, akan banyak para pejuang yang menggantikan Anda. Ketika Anda jatuh di jalan, ketika Anda berguguran di tengah-tengah perjuangan, masih banyak para pejuang yang siap menggantikan Anda. Jadi jangan pernah merasa penting, wah nanti kalau saya nggak ada, jangan merasa penting. Akan banyak orang yang menggantikan Anda. Maka keistiqomahan itu penting. Jangan pernah merasa penting dalam perjuangan. Banyak ya orang menggantikan kita, siap berada di posisi kita, banyak sekali. Banyak orang berbondong-bondong pengen segera mati syahid. Bukan hanya Anda yang ingin mati syahid. Ketika Anda merasa bosan menunggu itu, akan banyak sekali orang yang menggantikan. Berbicara tentang medan jihad, ketika dibuka pendaftaran tentang ingimas atau pertempuran sampai mati, antum kira tidak ada yang mendaftar. Ya. Semua mendaftar. Karena apa? Kerinduan berjumpa dengan Allah. Itu dia. Melihat hal ini, maka yang perlu dipastikan, tidak ada jaminan para pejuang mampu bertahan dalam harokah perjuangan. Nggak ada jaminan Anda bertahan. Yang jamin siapa? Ya kita. Ya kan? Maka yang harus dilakukan hari ini adalah bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita dengan para pejuang. Allah takdirkan kita untuk berjuang. Allah mampukan kita untuk mengikuti jalan-jalan perjuangan. Itu bersyukur kepada Allah. Ya kan? Maka ketika kesyukuran ini yang ada, Allah akan kokohkan kita. Minta kokohkan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya Allah, kami sesungguhnya menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Tambahkan doanya, Rabbana afrik alaina sabran, gitu. Karena itu ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan teguhkan kami, kokohkan kami dalam perjuangan. Wangsurna alal qaumil kafir. Tolong kami dari orang-orang kafir. Lengkap. Minta kesabaran. Ya kan? Sudah minta kesabaran, kokohkan gitu kan. Istiqomahkan. Ya kan? Baru minta pertolongan. Gitu ya kan. Maka antum harus bersyukur. Kegiatan malam hari ini pun antum bersyukur ya kan? Ada perintah. Ada perintah hari ini bahwa antum disuruh untuk jalan malam, untuk syiah, jalan malam, tadabbur alam ya kan. Bersyukur bisa ikut acara ini, bersyukur. Karena apa? Ya kan? Pahala antum dapatkan. Ketika orang lain tidak mau mengejar amal soleh tersebut, antum bisa. Maka niatkan untuk ibadah fisabilillah. Lalu sekarang poinnya adalah bagaimana kita memperkuat keistiqomahan itu. Yang pertama, membaca Al-Quran, tadabbur dan menghayatinya. Nah, itu yang pertama tuh, poin penting itu. Baca Al-Quran. Ya kan? Maka kenapa dalam setiap awal pengajian kita membaca Al-Quran? Agar lembut hati kita tuh. Agar siap hati kita. Karena dengan membaca Al-Quran, hati menjadi bersih. Hati menjadi tenang. Itu dia. Hati yang keras-keras itu lembutkan dengan Al-Quran. Sejarah sudah membuktikan itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika belum masuk Islam, terkenal keganasannya, terkenal kekerasannya, terkenal kekokohannya. Itu Umar bin Khattab. Tapi dilembutkan oleh Al-Quran, menangis. Dibacakan ayat, menangis. Itu dia. Maka baca Al-Quran. Kalau kita nggak mau baca Al-Quran, bagaimana kita mau istiqomah? Ya kan?
Tadabbur, baca artinya agar kita paham makna ayat tersebut. Bahkan para orang-orang soleh mengatakan, usahakan kalau baca Quran itu menangis. Kalau nggak bisa nangis-nangisin deh gitu. Agar apa? Hati kita tersentuh. Ya kan? Maka bangun tengah malam baca. Pentingnya ketika kita tahu artinya, kita paham, oh ini ayat ini lagi bicara tentang kematian. Usah nangis nih. Karena bagaimana kita mati dalam kondisi tidak Islam itu yang harus kita renungi gitu. Ketika ayat berbicara tentang siksa neraka, bayangkan bahwa kita ini disiksa oleh Allah. Maka ya Allah, ampunikan saya, ampunkan saya. Maka para sahabat dipisahkan ketika sampai pada ayat tentang neraka. Banyak yang pingsan. Kenapa? Karena mereka menghayati betul. Menghayati betul. Nah kita baca ayat tentang siksa malah tertawa. Karena nggak paham artinya. Nah, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Itu kunci keistiqomahan. Bahkan makhluk terjahat pun takut dengan Al-Quran. Siapa? Iblis. Ya. Maka kalau kalian kena jin, bacain Quran, lari itu jinnya. Nah, itu dia. Yang kedua, ya, untuk memperkuat keistiqomahan perjuangan itu yang kedua, memiliki komunitas. Ya kan? Punya komunitas, punya kelompok, punya jamaah, itu komunitas namanya itu. Allah sudah anugerahkan kita ada mujahidin, ada balai dakwah. Ya. Manfaatkan kondisi-kondisi itu, dekat dengan itu. Sering-sering berkumpul. Karena apa? Ketika kita berkumpul dengan sesama pejuang, yang dibahas adalah perjuangan. Begitu juga kalau komunitas Anda perampok, maka yang Anda bahas adalah rampokan gitu kan. Maka harus pandai memilih komunitas. Kalau ingin menjadi baik, cari komunitas yang baik. Kalau ingin menjadi pejuang, cari komunitas pejuang. Nggak cukup hanya komunitas, kita miliki keluarga. Nggak cukup keluarga, miliki lingkungan. Miliki teman ngaji. Miliki teman yang baik dan soleh. Itu cara untuk memperkuat keistiqomahan kita. Agar apa? Ketika nanti kita lagi oleng gitu ya, lagi tidak bersemangat, ada yang mengingatkan kita karena kita ada dalam komunitas itu. Ya kan? Ketika kita tidak bersemangat, ada keluarga yang mendorong kita, menyemangati kita. Ayo dong bang, kata istrinya. Masa abang sudah sekian tahun bicara tentang perjuangan, masa hanya gara-gara urusan materi? Ada anak misalnya, Abi katanya jadi mujahid kok nggak mau latihan. Ada. Masya Allah ya kan. Ada lingkungan ya, ketika melihat Anda malas-malasan padahal hari ini adalah waktunya latihan misalnya, ada yang mengingatkan. Ya kan? Itu dia. Teman ngaji ya kan. Itu dia. Penting sekali. Jangan pernah remehkan itu. Karena hal-hal tersebut membantu kita untuk memperkuat keistiqomahan dalam berjuang. Karena kalau Anda tidak punya komunitas pejuang, siapa yang mengingatkan Anda ketika Anda tidak berjuang? Siapa yang akan menegur Anda ketika Anda lalai dalam kemaksiatan? Siapa yang akan mengingatkan Anda, mencela Anda ketika Anda tidak berjuang? Maka ketika ada teman yang peduli kepada kita ketika kita tidak berjuang, maka genggam itu pertemanan itu. Mahal itu. Yang ketiga, tidak menuruti kemauan para pemuja syahwat dan orang-orang zalim, ya kan? Ya kan? Karena godaan itu pasti, ya kan? Ketika ngaji gini, ayo kita mukik gitu kan. Ya kan? Ketika mukik itu hal yang positif ketika waktunya mukik. Tapi ketika ngaji dia ngajak orang mukik itu berarti syahwat. Ditinggalkan ngajinya berarti dia ngikuti syahwat. Itu dia. Paham di sini. Jangan menuruti kemauan, ya kan? Harusnya mereka yang ngikutin kita. Ya kan? Harusnya keburukan yang mengikuti kebaikan, bukan malah kebaikan yang menuruti kejahatan. Hati-hati. Itu butuh keistiqomahan tuh di situ. Kemudian tegas dalam menyatakan iman di hadapan godaan. Tegas. Ya kan? Isyhadu bi annani muslim. Harus tegas, menyatakan keimanan itu harus tegas. Jangan hanya gara-gara pertemanan kita sembunyikan keimanan kita. Karena berdasarkan pemikiran sendiri kita sembunyikan keimanan kita, ya kan? Ikut-ikutan maksiat, hati-hati ya kan. Karena apa? Godaan, rayuan, bujukan ya kan.
dari orang-orang yang rusak itu pasti akan terus mendatangi Anda. Karena mereka berkepentingan membuat Anda rusak. Karena mereka berkepentingan untuk membuat Anda ikut dengan mereka. Itu dia. Ya kan? Maka jangan salah berpikirnya, ya kan. Wah, setelah saya masuk di sini kok banyak sekali ujian. Iya, karena antum berada dalam kondisi kebaikan. Ya kan? Kalau Anda jahat, siapa yang akan ngajak Anda jahat? Oh, Anda sudah jahat sendiri. Nah, itu dia. Kenapa kok terasa ketika kita melaksanakan kebaikan godaan setan itu semakin kuat? Iya, karena kita lagi baik. Kan gitu dia. Ya kan? Itu prinsipnya. Dan yang kelima, memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Ya kan? Karena amal soleh itu yang akan menuntun kita nantinya. Jangan pernah meremehkan amal-amal soleh kita. Hatta kepada diri kita sendiri pun kita beramal soleh. Ya kan? Dan amal soleh itu anywhere, anytime, gitu. Any place, di mana saja, kapan saja, di tempat apa saja, itu kan. Amal soleh itu penting, ya kan? Ya kan? Kan gitu. Ingat, ya kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda di situ, ya kan? Dunia ini akan Allah berikan kepada siapa saja. Yang berjuang atau tidak berjuang, Allah berikan dunia. Ya, mau soleh atau tidak soleh Allah berikan, mau muslim tidak muslim Allah berikan. Tapi ingat, keimanan hanya Allah berikan kepada orang yang dia cintai. Nah, itu dia. Maka ketika kita mendapatkan keimanan, ya kan, tertancap dalam hati kita, ya, maka itu suatu anugerah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya, banyak-banyak dikuatkan oleh Allah. Ya kan. Maka poin penting dari semua yang kita sampaikan itu adalah bagaimana cara berjuang, bagaimana cara istiqomah berjuang, tetap berjuang itu jawabannya. Ya kan? Bagaimana cara menguatkan ibadah, tetap ibadah. Karena kalau kita mau istiqomah, ya kan? Tapi kita tinggalkan perjuangan itu nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ya kan? Saya mau libur setahun dulu deh, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Saya mau besok aja deh, nggak ada jaminan. Maka selalulah bersyukur, selalulah berpikir positif tentang hal itu. Ya kan? Karena apapun yang Allah takdirkan kepada kita, selama kita berjuang jalan Allah, Allah nggak akan pernah nyanyain kita. Kita doang yang nggak sadar. Kita doang yang nggak sadar kecintaan Allah kepada kita. Allah tuh sungguh-sungguh cinta kepada kita. Ya kan? Sayang sama kita itu. Bukti sayangnya apa? Allah masih teguhkan kita dalam keimanan. Allah masih teguhkan kita dalam keislaman. Betapa banyak orang-orang Islam, ya kan, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, tapi Allah berikan kita anugerah tidak melaksanakan kemaksiatan itu. Begitu banyak para pejuang-pejuang dahulu yang berjuang dengan sekuat tenaga, hari ini mereka futur dari perjuangannya. Tapi Allah sayang dengan kita, Allah tetapkan kita dalam perjuangan. Maka berdoa kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Karena apa? Hati ini terbolak-balik. Dalam hadis yang sangat terkenal kan, disampaikan di situ, ya kan? Ya kan? Inna fi jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Nanti akan diterangkan di akhir hadis ini kan. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nah, itu kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik keseluruhannya. Apabila rusak itu daging, maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, itu dia. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan pernah membenci takdir Allah. Jangan pernah protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nikmati saja, enjoy aja gitu. Allah berikan kita ujian, alhamdulillah, tanda cinta Allah kepada kita. Allah berikan kita hadiah, alhamdulillah, itu juga tanda cinta Allah kepada kita. Itu. Ya kan? Jadi yang harus kita takutkan, ya kan? Melebihi takutnya kita kepada corona satu aja. Ya kan?
satu yang antum harus ingat, ya kan? Boleh kita takut sama corona, tapi ada satu hal yang harus kita takut. Ketika kita mati dalam tidak kondisi Islam. Nah itu dia. Ya, itu dia. Ikhtiar itu boleh. Tapi satu, jaga jangan sampai kita meninggalkan dunia dalam kondisi tidak Islam. Karena jaminan surga itu hanya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini, semoga memperkuat keistiqomahan kita, tidak menggoyahkan kita apapun yang terjadi. Karena apa? Istiqomah tadi disampaikan pengertiannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata istiqomah itu adalah lurus dalam ketaatan sampai ajal menjemput, ya kan? Maka bagaimana caranya? Ya tetap berjuang. Bagaimana caranya lagi? Tetap berdoa kepada Allah. Minta dikuatkan, bukan minta dikurangi. Ya kan? Minta dikuatkan. Ya Allah kuatkan hamba. Ya Allah kuatkan hamba. Ya Allah kuatkan hamba. 5 poin yang kita sampaikan, diingat-ingat betul. Yang pertama, rajinlah membaca Al-Quran. Yang kedua, milikilah komunitas, milikilah keluarga, milikilah lingkungan, teman ngaji dan segala macamnya. Kita butuh orang lain di sisi kita. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Kita butuh orang lain untuk menguatkan kita. Kemudian tidak menuruti kemauan para pemuja-pemuja syahwat. Ya kan? Tegas dalam menyatakan iman. Dan yang terakhir adalah memperbanyak amal saleh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deman leka wah ngantok. Ndut. Ayo ini. Man. Tunggu selesai ngaji. Masuk. Bareng.